Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi sama aku di channel YouTube Tasya Eats. Nah, ini kegiatan aku setelah pulang sekolah. Tadi aku pulang sekolah itu jam 12-an dan udah istirahat juga. Nah, terus karena gabut mau ngapain, bingung juga, jadi aku mau bikin cemilan aja deh sama Arsy ya. Ini tuh berdua. Nah, dari tadi dia tuh di samping aku dan di belakang aku gitulah, pengen ikut-ikutan ceritanya. Jadi aku ajak aja deh biar Arsinya belajar juga. Nah, ini tuh aku mau bikin jajanan tradisional ya, atau klepon, karena bahan-bahannya ada di kulkas kayak kelapa, terus tepung ketan juga ada. Dan setelah diinget-inget, ternyata udah lama juga aku nggak bikinan cemilan di rumah, soalnya kayak nggak ada waktu terus ya. Terus juga belum ada kepikiran pengen bikin cemilan apa. Nah, tapi semalam waktu aku lagi iseng-iseng buka TikTok, tiba-tiba muncul di beranda aku resep klepon. Setelah dilihat kayaknya bikinnya tuh gampang ya, terus bahan-bahannya juga simpel, pada ada di rumah, jadi aku mau cobain deh. Nah, ini udah kalis ya adonannya. Sekarang aku mau iris-iris dulu gula merahnya untuk isian kleponnya. Nah, kalau teman-teman kira-kira udah pada pernah bikin klepon atau belum nih? Kira-kira pada berhasil atau enggak? Aku tuh waktu itu pernah bikin klepon, udah lama banget ya, dan itu gagal teman-teman. Mungkin karena kebanyakan airnya atau gimana gitu ya. Pokoknya hasil kleponnya itu waktu direbus bleber gitu, jadi nggak bulat sempurna. Nah, tapi sekarang aku ngikutin resep yang ada di TikTok biar nggak gagal lagi. Nah, ini Arsy juga ikut ngebantuin ya. Dia tuh sekarang juga suka nih bikin-bikinan kayak gini, suka ngebentuk-bentukin adonan, lagi suka bereksperimen gitu. Kalau aku sih boleh-boleh aja ya, karena kan ini juga sekalian belajar buat Arsy dan sekaligus melatih motorik halusnya. Karena setelah aku masuk ke dunia PAUD setelah aku jadi guru di PAUD itu, aku jadi sadar kalau ternyata penting banget ya melatih motorik halus kepada anak sejak dini, karena itu bisa mempengaruhi bagaimana cara anak menggenggam, makan sendiri, menulis, dan kegiatan sehari-hari yang lainnya gitu. Jadi aku mau sering-sering ajak Arsy untuk bikin adonan kayak gini. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah kleponnya udah jadi. Tadi tuh hasilnya banyak ya, cuman yang aku plating satu piring aja biar rapi gitu. Nah, tadi tuh langsung aku makan sama Arsy juga, karena kebetulan di rumah juga nggak ada cemilan apa-apa. Nah, udah selesai nyemil-nyemil, udah cuci piring juga. Selanjutnya aku mau ke atas untuk ngambil jemuran. Nah, ini tuh yang nyuci tadi pagi Pak suami. Jemurannya emang lagi banyak banget ya. Yang biasanya kan nyuci itu seminggu 3 kali, tapi minggu ini cuma nyucinya 2 kali aja, jadinya banyak banget. Sekarang untuk kegiatan mencuci baju itu diambil alih oleh Pak suami. Jadi aku tinggal ngambil jemuran dan ngelipetin atau nyetrika bajunya aja, karena kalau nyuci baju itu kan harus pagi-pagi. Nah, jadi biar jemurannya itu cepat kering, kena sinar matahari juga biar nggak bau apak. Nah, sedangkan kalau pagi-pagi tuh aku ribet banget ya, karena pagi-pagi aku cuman bisa masak, sarapan, terus langsung mandi dan gitu, langsung berangkat ke sekolah. Paling bisa nyuci itu kalau pas lagi libur hari Sabtu atau Minggu. Nah, tapi kalau nyuci baju nunggu libur kerja tuh kayaknya kelamaan ya, keburu dalaman tuh udah pada habis, dan baju Arsy juga udah pada habis pastinya, karena Arsy yang paling sering ganti baju. Sehari itu Arsy ganti baju bisa 2 atau 3 kali, apalagi kalau sekarang kan Arsy udah mulai ikut ke sekolah ya, walaupun nggak belajar formal, dia cuma ikut mainan aja. Nah, tapi kan tetap tuh bajunya kotor banget, jadi kalau pulang sekolah harus ganti baju dulu. Oke, ini kegiatan aku di sore hari sekitar jam 5-an.
Pak suami belum pulang kerja. Nah ini tuh aku mau ganti spray dulu sebelum nanti kasurnya mau dipakai untuk tidur di malam hari, karena spraynya tuh udah kotor banget. Terus tadi juga awut-awutan, tadinya mau diberesin tapi lah sekalian ganti spray aja biar bersih dan nggak gatal-gatal gitu ya. Karena kalau spray kotor tuh kerasa banget ya teman-teman, apalagi ke anak-anak tuh. Arsy tuh kalau spraynya udah kotor suka ada bintik-bintik merah di leher, di punggung, terus suka bersin-bersin juga. Nah tadi setelah ngambil jemuran itu nggak langsung diberesin atau dilipetin karena belum ada niat untuk ngeberesin perbajuan. Jadi nanti aja deh kalau misalnya udah ada niat baru deh mau diberesin, karena untuk urusan jemuran tuh emang harus nunggu mood yang bagus ya teman-teman. Nah karena hari ini aku tuh lagi nggak mood, takutnya ngelipetnya tuh malah jadi asal-asalan dan berantakan. Jadi nanti aja deh, mungkin besok atau besoknya lagi. Kalau masalah mood tuh nggak ada yang tahu ya, karena tiba-tiba rajin, tiba-tiba malas. Nah oke, ini kegiatan aku di besok paginya ya, karena kemarin kegiatan aku cuma sebentar. Jadi aku bikin vlognya dilanjut kegiatan di besok paginya biar durasinya tuh agak panjang. Nah jadi pagi ini sebelum berangkat kerja aku tuh mau masak dulu untuk sarapan dan untuk bekalnya Pak suami. Sebenarnya aku mau masak yang simple aja dan cuma satu menu. Ini tuh aku mau masak tumis tahu sisitan di kecap gitu ya, terus pakai cabai hijau. Kalau aku tuh nyebutnya ini tahu sisitan ya teman-teman. Ini tuh tahunya jarang dijual di mana-mana. Karena waktu di pasar aku nyari-nyari di tukang tahu, yang jualan tempe juga nggak ada yang jual tahu ini. Yang jual tahu ini tuh malah adanya di warung. Tapi harganya murah kok, ini tuh satu plastiknya 1000-an. Aku aja sampai kaget, beneran mang ini 1000-an. Soalnya murah banget, terus aku beli 5.000 kan, dapat 5 bungkus. Nah ini tahunya tuh aku ambil yang panjang-panjang ya, jadi biar nggak hancur. Tapi kayaknya aku cuma masak 4 bungkus aja karena segitu juga udah banyak ya, cukup gitu untuk makanan hari ini aja. Nah untuk bumbunya ini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting hijau, dan cabai domba atau cabai setan mungkin ya yang kebanyakan orang sering bilang. Karena cabai ini tuh cuman pakai sedikit aja udah kerasa pedes banget, bikin bibir jadi doer. Nah udah diiris-iris bumbunya, selanjutnya mau aku tumis dulu sampai harum bawang-bawangannya dulu, terus nanti masukin percabean yang sudah diiris. Oh ya ini tuh pertama kalinya aku masak menu ini, jadi awalnya tuh aku sering beli di warteg masakan ini, tahu kecap. Nah terus kayak enak gitu ya, tapi kalau lama-lama sering beli di warteg tuh jadi boros, jadi aku pengen bikin sendiri. Tapi aku tuh nggak tahu gitu ini tuh namanya tahu apa, karena jarang kan ada yang jual kayak gini, di tukang tahu juga jarang. Nah pas aku cari-cari di YouTube, di TikTok, ternyata ini tahunya namanya itu tahu sisitan. Nah baru tahu aku juga, baru deh aku beli di pasar. Kalau teman-teman kira-kira hari ini lagi pada masak apa nih untuk sarapan keluarga? Biasanya kalau pagi-pagi tuh pengennya yang simpel-simpel ya, nasi goreng atau enggak kalau lagi buru-buru banget telur ceplok atau nugget. Yang penting mah sarapan aja dulu ya. Kalau masak yang ribet-ribet bisa agak siangan, karena siang-siang pasti banyak waktu luangnya. Masakan aku hari ini tuh murah meriah banget ya. Ini kan aku cuman beli tahu sisitannya 5.000, terus percabeannya 2.000. Jadi total belanjaan aku untuk makan hari ini itu 7.000 aja. Murah banget kan, cocok gitu untuk akhir bulan. Tapi ini menurut aku tuh udah enak banget, dan aku juga nggak harus yang menu lengkap ya, kayak ada sayurannya, terus ada lauknya juga. Kalau aku sih cukup satu menu segini aja udah alhamdulillah banget. Oke deh teman-teman, kayaknya vlog aku sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.